Tahun lalu ada berita yang menginformasikan bahwa peran perempuan dalam politik di Tiongkok selama pemerintahan Presiden Xi Jinping menurun. Selain itu, kesenjangan gender dalam angkatan kerja menurut berita tersebut juga semakin melebar dan suara feminis pun telah diberangus. Berita tersebut bahkan membandingkan era Presiden Xi Jinping tersebut dengan era Bapak Pendiri Republik Rakyat Tiongkok Mao Zedong yang menganggap wanita memegang separuh langit dan kesetaraan gender diabadikan dalam konstitusi negara. Yang lebih parah lagi, salah satu media barat menginformasikan bahwa Partai Komunis Tiongkok atau PKT dinilai tidak peduli terhadap peran perempuan sejak presidensi menjabat sebagai presiden sekaligus sekretaris jenderal pada partai tersebut. Lantas, benarkah demikian? Tentu saja tidak. Buktinya, di Tiongkok masih ada beberapa perempuan yang selama pemerintahan Xi Jinping memegang kekuasaan tertinggi di Tiongkok, seperti Sun Chunyan yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Tiongkok periode 2018 hingga 2023. Ada juga Liu Yantong yang juga Wakil Perdana Menteri Tiongkok periode 2013-2018. Mereka berdua ini punya peran dan kontribusi yang begitu besar terhadap kebijakan-kebijakan perpolitikan di Tiongkok. Bahkan Sun Chunyan adalah salah satu yang membuat dan menerapkan kebijakan Zero Covid di Tiongkok. Lantas, seberapa banyak perempuan yang aktif dalam politik Tiongkok? Dan bagaimana peran PKT dalam perkembangan perempuan di perpolitikan Tiongkok? Mari kita ulas lebih dalam bersama saya Adelia Astari di Jurnal Barata. Jurnal Barata. Sebenarnya bukan sekarang saja ada wanita seperti Sun Chunlan dan Liu Yantong di Tiongkok. Sebelumnya juga sudah terdapat banyak wanita kuat dan berpengaruh dalam perpolitikan bangsa Tiongkok sejak zaman dahulu. Mungkin kita pernah mendengar nama seperti Hua Mulan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita karena film animasi Mulan yang diproduksi oleh Disney. Ia merupakan pahlawan wanita legendaris dari era dinasti Utara dan Selatan pada abad ke-4 hingga ke-6 Masehi dalam sejarah Tiongkok. Dikisahkan bahwa Mulan lahir di Huangpi, Provinsi Wuhan tahun 412 hingga 502 Masehi. Dirinya diceritakan menggantikan ayahnya yang sudah lanjut usia dalam wajib militer dengan menyamar sebagai seorang pria. Mulan akhirnya dikenal dan dihormati oleh kaisar. Namun ketika dirinya ditawari jabatan tinggi, ia menolak hal itu. Tidak hanya Mulan, ada juga Fu Hao, yakni komandan militer wanita pertama dalam sejarah Tiongkok. Dia tidak hanya dapat memimpin tentara untuk memperluas wilayah Wuting, tetapi juga memimpin berbagai kegiatan pengorbanan di dinasti Wuting. Selain itu ada juga Nyonya Xian, yang dikenal sebagai Nyonya Xiantai. Beliau lahir di Desa Santo, Kota Tiancheng, Distrik Tianpai Yangqiang, Provinsi Guangdong pada tahun 512 hingga 602 Masehi. Xian adalah seorang negarawan dan ahli strategi militer yang luar biasa di Tiongkok kuno. Yang tidak kalah menarik, bahkan ada wanita dalam sejarah Tiongkok yang pernah berkuasa sebagai Maharani atau Kaisar Wanita. Ia bernama Wu Zetian yang hidup pada 17 Februari 624 hingga 16 Desember 705 Masehi. Beliau ini merupakan satu-satunya perempuan dalam sejarah Tiongkok yang secara resmi dan diakui berkuasa sebagai Kaisar Wanita. Masa kekuasaannya dimulai tahun 690 sampai 705 Masehi. Meski demikian, penerusnya menurunkan gelarnya secara anumerta menjadi permaisuri dan dia dikenal pada masa dinasti Tang sebagai Tian Hou secara harfiah bermakna permaisuri surgawi. Dan tentunya masih banyak lagi tokoh wanita kuat yang berpengaruh di Tiongkok. Kemudian pada era Tiongkok kuno, kaum wanita tidak menikmati status, baik secara sosial maupun politik seperti yang diberikan pada kaum pria. Dalam sistem yang dikenal sebagai 3 kepatuhan atau sancong, wanita harus patuh terhadap ayah mereka, baru kemudian kepada suami mereka, dan terakhir dalam kasusnya sebagai janda, maka anak laki-laki yang harus dipatuhi. Meski harus menerima kenyataan pahit hidup dalam masyarakat yang didominasi kaum pria, namun ada beberapa wanita yang berhasil memberontak atau juga mungkin beruntung sehingga mampu melewati hambatan ini.
Bahkan mereka berhasil hidup dengan luar biasa seperti menciptakan kesusastraan hebat, menjadi pemimpin militer hingga memerintah Kekaisaran Tiongkok sebagaimana contoh wanita kuat dan berpengaruh yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Anak laki-laki tumbuh untuk berkontribusi secara finansial bagi keluarga, melakukan ritual-ritual seperti pemujaan leluhur dan melestarikan nama keluarga. Sebaliknya, seorang wanita tidak akan mencari uang dan suatu hari akan meninggalkan keluarga dan bergabung dengan suaminya. Itulah mengapa wanita diharapkan untuk ahli dalam 4 hal, yaitu kesetiaan, kehati-hatian dalam berbicara, ketekunan, dan tingkah laku yang anggun. Makanya, kebaikan seorang wanita merupakan atribut yang dihargai dalam masyarakat Tiongkok. Sehingga wanita yang dianggap sangat berbudi luhur seperti janda suci terkadang diberikan kuil, monumen, atau prasasti peringatan setelah kematiannya. Atau namanya diterbitkan dalam obituari kehormatan sebagai penghormatan. Praktik ini terutama populer setelah karya sarjana Neo-Konfusianisme Zuxi pada abad ke-12 Masehi. Namun, semua itu pun perlahan berubah setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok atau RRT pada tahun 1949 yang telah membuka era baru bagi perempuan di Tiongkok, mengubah status sosial mereka dari kelompok yang tertindas dan diperbudak dalam ribuan tahun terakhir menjadi tuan atas nasib mereka sendiri. Makanya tidak bisa dipungkiri bahwa Mao Zedong-lah yang menyetarakan dan membebaskan wanita Tiongkok. Mao bahkan tidak hanya berpidato, tetapi langsung bertindak menghapuskan berbagai kebijakan dan tradisi yang diskriminatif terhadap wanita. Seperti menghapus hukum tradisi wanita berkaki kecil dengan cara diikat kakinya dengan linen. Menghapus tradisi mengatur pernikahan remaja wanita atau forced marriage. Menghapus larangan bahwa wanita tidak boleh bekerja atau ke universitas karena akhirnya hanya menikah. Dan menghapus diskriminasi upah atau gaji di tempat kerja, serta masih banyak lagi. Itulah mengapa perjuangan perempuan di Tiongkok dalam 70 tahun terakhir sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan umum PKT dan seluruh negara. Sehingga di bawah kepemimpinan PKT kita bisa melihat beberapa generasi perempuan telah memberikan kontribusi besar terhadap konstruksi sosial, reformasi, dan pembangunan. Salah satunya seperti Tu Youyou, perwakilan wanita terkemuka yang telah memberikan kontribusi besar pada penelitian pengobatan tradisional Tiongkok dan penelitian silang pengobatan Tiongkok dan Barat. Dia adalah ilmuwan wanita Tiongkok pertama yang memenangkan hadiah Nobel. Ini menunjukkan bahwa ketika bangsa Tiongkok bangkit dan menjadi semakin kaya dan kuat, maka status sosial perempuan Tiongkok juga telah mengalami perubahan besar. Artinya sebenarnya apa yang sudah diterapkan oleh Mao Zedong dahulu terkait kesetaraan gender justru kini mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Makanya, sejak Kongres Nasional PKT ke-18 yang dipandu oleh pemikiran Presiden Tiongkok Xi Jinping tentang sosialisme dengan karakteristik Tiongkok untuk era baru, terdapat keyakinan yang lebih kuat di kalangan perempuan Tiongkok akan masa depan pembangunan perempuan berdasarkan sosialisme Tiongkok. Karena dengan latar belakang inilah, perempuan dapat menggunakan hak-hak demokrasi mereka, berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dan mendapatkan manfaat dari hasil reformasi dan pembangunan atas dasar kesetaraan dan hukum. Itulah mengapa selama 70 tahun terakhir telah terjadi perbaikan sistem hukum yang terus-menerus untuk melindungi hak dan kepentingan perempuan di Tiongkok yang dibangun berdasarkan Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang perlindungan hak dan kepentingan perempuan sebagai intinya. Sistem ini mencakup lebih dari 100 undang-undang dan peraturan terpisah seperti yang tertulis dalam pasal 48, bahwa perempuan di Republik Rakyat Tiongkok menikmati hak yang sama dengan laki-laki dalam semua bidang kehidupan, politik, ekonomi, budaya, sosial, dan kehidupan berkeluarga. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa negara melindungi hak dan kepentingan perempuan, menerapkan prinsip kesetaraan upah untuk pekerjaan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, serta melatih dan memilih kader dari kalangan perempuan. Inilah yang menjadi landasan Tiongkok untuk menekankan pentingnya memastikan persamaan hak politik perempuan dengan laki-laki. Makanya selama 4 dekade terakhir, sejak reformasi dan keterbukaan, kemajuan yang stabil telah dicapai dengan memberikan peluang dan saluran baru bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.
Sejak Kongres Nasional PKT ke-18, seiring Tiongkok mendorong proses modernisasi sistem manajemen negara dan kapasitas pemerintahan, kemampuan perempuan pun untuk berpartisipasi dalam pengelolaan negara dan urusan sosial juga telah meningkat secara komprehensif. Dan perempuan memainkan peran yang lebih besar dalam konstruksi demokrasi dan politik. Makanya, kini bisa kita lihat jumlah pejabat perempuan di Departemen Partai dan Pemerintahan telah meningkat dari 422.000 pada awal tahun 1980-an menjadi 1,906 juta pada tahun 2017, atau mencakup 26,5% dari total pejabat. Pada tahun 2018, perempuan juga mewakili 22% kepemimpinan di lembaga-lembaga publik nasional, 1,6 poin persentase lebih tinggi dibandingkan tahun 2015. Perempuan juga menyumbang 27,2% dari anggota partai tahun 2018, 16,7 poin persentase lebih tinggi dibandingkan tahun 1956. Proporsi perwakilan perempuan di Kongres Partai secara bertahap juga meningkat, dengan jumlah Kongres Nasional PKT ke-19 sebesar 24,2%, 14,9 poin persentase lebih tinggi dibandingkan tahun 1956 ketika Kongres Nasional PKT ke-8 diadakan. Ada pula rasio yang lebih tinggi antara wakil perempuan di Kongres Rakyat dan anggota perempuan di Konferensi Konsultasi Politik Rakyat Tiongkok atau CPPCC. Rasio wakil perempuan pada Kongres Rakyat Nasional ke-13 adalah 24,9%, 12,9 poin persentase lebih tinggi dibandingkan tahun 1954 ketika Kongres Rakyat Nasional pertama diadakan. Proporsi anggota perempuan di Komite Nasional CPPCC ke-13 juga meningkat 20,4%, lebih tinggi 14,3 poin persentase dibandingkan tahun 1949 ketika CPPCC pertama diadakan. Semua data tersebut setidaknya menjadi bukti nyata bahwa ada peningkatan peran perempuan dalam partai politik PKT di era presidensi, bukan malah menurun seperti yang diberitakan. Bahkan jika kita lihat 20 kandidat perempuan terkemuka untuk keanggotaan penuh atau pengganti pada Komite Pusat ke-20, semuanya punya jabatan yang signifikan di Partai Komunis Tiongkok, baik di tingkat pusat maupun daerah, bahkan ada yang jadi kepala daerah. Sebut saja seperti Chen Yichin, Xian Hui, Gubernur Mongolia Dalam yaitu Wang Lixia, Direktur Kantor Komite Pembangunan Kelembagaan Pusat PKT yakni Li Xiaoxin, Wakil Presiden Eksekutif Mahkamah Agung Rakyat yakni He Rong, dan Ketua Federasi Koperasi Pasokan dan Pemasaran seluruh Tiongkok yakni Liang Huiling, serta masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, data-data ini telah menunjukkan bahwa apa yang diberitakan terkait kesenjangan gender dalam perpolitikan Tiongkok tidaklah benar. Sehingga penting bagi kita untuk lebih teliti dalam membaca informasi agar penilaian kita terhadap fenomena menjadi lebih objektif. Demikian Jurnal Barata bersama saya Adelia Astari. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.